Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimin dari Prodi PGSD 3C. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi sebagai tugas pada mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak dosen Dadang Syuhada MSI. Adapun materi pada hari ini yaitu mengenai pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya mengenai kebebasan berpendapat. Kebebasan mengemukakan pendapat merupakan hak setiap warga negara. Setiap warga negara bebas mengemukakan pendapat untuk menyampaikan pendapat, pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya, secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights. Dikutip situs dengan perwakilan rakyat DPR. Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia, diperlukan adanya suasana yang aman dan tertib, juga damai. Hak menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu dibentuk undang-undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum nomor 9 tahun 1998. Pada undang-undang tersebut, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan berlandaskan pada 1. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban. 2. Asas musyawarah dan mufakat. 3. Asas kepastian hukum dan keadilan. 4. Asas proporsionalitas. 5. Asas manfaat. Pada Konstitusi Indonesia menjamin warganya menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, sejauh tidak menebar fitnah dan melanggar hukum. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights adalah sebuah deklarasi yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris, Prancis. Melalui General Assembly Resolution 217A (Romawi 3), deklarasi ini merupakan standar umum yang menyatakan bahwa hak asasi manusia secara internasional harus dilindungi. Deklarasi ini merupakan pernyataan umum pertama dari masyarakat dunia tentang hak asasi manusia dan di dalamnya terdapat 30 pasal. Sikap positif pelaksanaan kebebasan mengemukakan pendapat yakni kebebasan yang bertanggung jawab. Saat menyampaikan pendapat, maka harus memperhatikan batas-batas penghargaan terhadap orang lain. Kebebasan saat menyampaikan pendapat harus senantiasa memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma kesusilaan, hukum negara dan adat istiadat. 1. Senantiasa berbuat dengan memperhatikan hak orang lain. 2. Senantiasa mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Hukum dasar yang dimiliki oleh tiap individu dalam sebuah negara tercantum pada konstitusinya. Di Indonesia, kebebasan untuk berpendapat diatur pada pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Di samping itu, perlu juga dilihat ketentuan dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis
saluran yang tersedia. Selanjutnya, perihal kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang. Dalam hal ini, yang mendasari seorang bebas untuk mengeluarkan pendapat dapat dilihat dalam ketentuan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adapun Undang-Undang HAM berikut berbunyi, setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyalurkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun media elektronik, dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara. Meskipun demikian, seorang dapat mengeluarkan pendapatnya harus menghargai hak orang lain, serta tunduk pada hukum yang berlaku. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Perlu diketahui bahwa pasal ini juga menentukan bahwa penghinaan dan atau pencemaran nama baik telah diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP jauh sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut dengan Undang-Undang ITE, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Larangan seorang melakukan penghinaan dan atau pencemaran nama baik di Undang-Undang ITE diatur di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Sedangkan sanksi yang melakukan perbuatan itu diatur pada pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yakni setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Perlu diketahui pula bahwa ketentuan di atas merupakan delik aduan. Selanjutnya, dalam penjelasan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan atau fitnah yang diatur dalam KUHP. Ada 6 macam penghinaan dan atau pencemaran nama baik di KUHP sebagai berikut. 1. Penistaan, pasal 310 ayat 1 KUHP. 2. Penistaan dengan surat, pasal 310 ayat 2 KUHP. 3. Fitnah, pasal 311 KUHP. 4. Penghinaan ringan, pasal 315 KUHP. 5. Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah, pasal 317 KUHP. 6. Perbuatan fitnah, pasal 318 KUHP. Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa tidak sedikit masyarakat Indonesia yang kurang memahami arti dari kebebasan berpendapat, sehingga tidak sedikit masyarakat Indonesia yang mengalami permasalahan yang berkaitan dengan Undang-Undang Kebebasan Berpendapat. Di sisi lain, karena lemahnya penjabaran dalam Undang-Undang ITE juga menjadi pemicu
atas terjadinya multitafsir terhadap penegakan undang-undang itu sendiri. Sebagai contohnya, 1. Pak Ahok yang tersandung kasus penistaan agama. 2. Prita Mulyasari yang tersandung kasus pencemaran nama baik pada sebuah rumah sakit. Dengan kronologi, Ibu Prita curhat melalui pesan pribadi kepada temannya tentang minimnya pelayanan rumah sakit tersebut. 3. Stand up komedi komika Muhadli MT alias Aco tersandung kasus pencemaran nama baik atas hasil keluhannya di media sosial mengenai fasilitas sebuah apartemen yang tidak sesuai dengan isi kontrak. 4. Dan lain-lain. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan HAM di Indonesia khususnya mengenai kebebasan berpendapat masih berjalan kurang maksimal dikarenakan minimnya pemahaman masyarakat dan banyaknya celah dalam penafsiran Undang-Undang ITE, sehingga hal ini menyebabkan terjadinya penyalahgunaan hukum oleh sebagian oknum yang tidak bertanggung jawab. Demikian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.